itu dari awal Mas, saya tuh lihat itu kan disiarkan langsung. Waktu itu kalau nggak salah nama juru bicara Jaksa Agung itu Dasman Panjaitan gitu. Itu dia bilang Antasari Azhar tersangka, dia nyebut nama jelas loh, nggak nyebut inisial loh. Ya kan, pada tersangka yang menangani polisi membantah ke Jaksa Agung mengumumkan. Iya. Nah, itu udah fenomena yang sangat anomali sekali gitu loh. Tapi orang menganggap itu sebagai hal yang biasa. Oh, Antasari tersangka. Gara-gara narasi yang dibangun oleh Kejagung itu langsung digiling semua kan, berita ngeluarin itu. Polisi belum ngomong, Mas. Bahkan waktu itu saya sampai datang lari langsung ke Polda Metro Jaya itu nyari keterangan itu nggak ada. Loh, tapi kenapa ini Kejaksaan Agung nggak mengumumkan itu? Ya kita juga nggak tahu. Nah, katanya Jaksa Agung menerima telegram rahasia dari Polri tentang status tersangka itu. Tapi kan telegram rahasia itu fungsinya pemberitahuan, bukan instruksi untuk mengumumkan. Ya, secara administratif, secara hierarkis itu udah nggak benar gitu loh. Tapi orang nggak notice, orang tanya, wih Antasari membunuh, kan gitu. Itu, dibangunlah narasi yang nggak jelas sumbernya, ini katanya menurut ini sumber ini, orang gerucuk informasi, akhirnya internalisasi lah informasi itu ke khalayak waktu itu. Sekarang kan, makanya saya bilang di awal tadi kan, surga gibah itu ada di media sosial gitu loh. Yes. Langsung digibah semua itu, terus Antasari itu langsung dibentuk jadi opini yang seolah-olah itu udah kebenaran yang hak gitu loh. Semua orang menghakimi dia, sampai Antasarinya sendiri bingung. Waktu disamperin ke rumahnya itu bingung, ini ada apa, karena dia waktu itu memang dia lagi menangani beberapa kasus Mas ya, antara yang sensitif ya. Mungkin insya Allah dalam waktu dekat lah nanti akan ada bukunya itu nanti. Jadi tentang kasus-kasus itu ya, tentang kasus-kasus ya antara lain IP KPU, terus BLBI dan lain sebagainya itu, dia lagi fokus di situ, tahu-tahu pulang di rumah dicanggong, istilahnya ditungguin wartawan di depan rumahnya. Bingung dia, loh ada apa ini? Lupa katanya lari ke Australia, loh ini kata siapa? Bingung ini. Dia nggak berani ngomong, justru ketika sikap Antasari untuk memilih tutup mulut itu justru digoreng, jadi dinarasikan itu menghindar dan lain sebagainya. Gitu. Digiling terus hingga akhirnya sampai malamnya setelah Kejaksaan Agung mengumumkan tersangka, malamnya itu Wakil Ketua KPK semua mengumumkan bahwa Antasari dilengsarkan. Mulai kapan Wakil Ketua bisa melengsarkan ketua itu? Ayo, coba tanya teman-teman hukum tata negara atau apa itu, mulai kapan bisa mereka melengsarkan itu ya kan? Ketua atau kepala lembaga tinggi negara itu pasti yang melengsarkan ya presiden lah, adalah surat keputusan. Itu kenapa Wakil Ketua kok tiba-tiba mengeluarkan statement seperti itu? Dibantah semua sama Antasari tapi digiring, tapi semua orang itu nggak notice, seperti itu nggak notice orang itu. Hal-hal yang tidak sesuai tempatnya seperti itu orang itu nggak notice. Mungkin karena bombastis pemberitaan di media itu Mas, yang kemudian membuat masyarakat itu nggak ini. Betul. Nggak sempat kritis kemudian dijejak dengan informasi berita yang lain. Iya, ini kan metodologinya Joseph Goebbels, maksudnya kan kebohongan yang diulang-ulang itu kan dipercaya sebagai kebenaran seperti sekarang. Iya, kalau ada yang mau mau meneliti waktu itu ya kan, coba dihitung frekuensi pemberitaan tentang Antasari itu berapa menit sekali. Ya diulang terus ya, akhirnya terinternalisasi lah Mas. Gitu loh. Itu kan kayak kita zikir itu, kenapa kita mengulang-ulang itu kan untuk menginternalisasi, kita wirid dan lain sebagainya, itu kan seperti itu. Diwirid itu berita itu terus akhirnya terinternalisasi, akhirnya terbangunlah persepsi publik, oh Antasari pasti bersalah. Ya kan. Ketika udah muncul persepsi itu, muncul desakan publik, institusi negara sih nggak bisa apa-apa sekarang. Ya kan. Mereka kan butuh pencitraan lah. Pejabat-pejabat kan butuh pencitraan, melayani publik. Ya kan, kalau publik bilang gini mereka harus melayani karena musuhnya publik, bisa jadi aksi massa dan lain sebagainya kan, karena seperti itu. Ya akhirnya itu tanggal 4 Mei, itu tanggal 1, saya ingat itu tanggal 1 Mei 2009 Antasari digoreng itu kan, baru 4 Mei-nya itu dipanggil ke Polda Jatim, itu pun sebagai saksi, jelas suratnya panggilannya saksi, bukan tersangka, tapi sudah dikonstruksi Antasari itu adalah tersangka. Dia diperiksa 7 jam,
masuk diperiksa 7 jam, sorenya langsung ditetapkan tersangka dan ditahan. Satu lagi yang luput dari pers waktu itu kalau menurut saya, dan itu apa itu? Alasan penahanan seseorang itu harus didasari dua hal penting. Pertama, kesaksian, dua, barang bukti. Tidak ada satupun wartawan yang menanyakan siapa yang sudah bersaksi dan apa barang buktinya. Tidak ada yang menanyakan itu. Tahu-tahu udah beliau ditahan dan sudah nggak tertutup dari pers, jadi nggak bisa menyampaikan posisinya sesuai pandangan dia sendiri. Nah, itu ditutup kanalnya, itu tergiling terus, dan itu dirawat sampai proses pengadilannya dia. Seperti itu. Kendati pun di pengadilan bukti-bukti forensik, bukti-bukti material kesaksian menyebutkan ternyata dia tidak terlibat, termasuk salah satu misteri peluru itu yang kalau hari ini tadi saya baru upload itu di IG saya soal misteri pelurunya Nasruddin itu. Itu jelas loh ya, ahli yang ngomong. Terus bukti-buktinya jelas bahwa peluru itu nggak ada SMS barang yang dijadikan landasan dasar untuk menjelaskan, dia jelas nggak pernah ada bangkainya itu sampai di sidang, tapi tetap akhirnya harus divonis. Divonisnya pun apa? Bukan otak, karena kan turut serta. Atau di awal itu gitu, karena kalau hakim memutus itu 340 berdasarkan pembunuhan berencana dia adalah otaknya, itu sudah jelas keliru, bisa dikik balik itu. Akhirnya diputus turut serta melakukan tindak kejahatan. Inilah juga yang terjadi terhadap Mas AU. Ya, tadinya katanya korupsi membalang, akhirnya TPPU kan, beratnya kan. Nah itu, ya kan. Sebenarnya kalau dia hakim itu, aparat penegak hukum itu mau adil, berdasarkan konstitusi, hati nurani, akal sehat, itu udah bebas dua-duanya. Itu udah bebas itu. Gitu. Tapi kan karena apa? Mereka ikut pengadilan publik, gitu. Mereka ikut pengadilan naratif ini loh. Jadi yang mereka itu diadili oleh narasi publik yang sudah sangat umbar-umbaran lah. Kayak saya bilang, ini udah tsunami, ini bukan gelombang lagi, ini udah tsunami luar biasa. Semua orang harus ikut arus besar, dan lain sebagainya, kan gitu. Akhirnya aparat negara yang punya jargon melayani, melindungi atau masyarakat harus ikut suara publik, harus seperti itu. Dan akhirnya segala keputusan di pengadilan itu based on social trust, Mas, bukan based on law, bukan based on justice, bukan itu, tapi social trust gitu loh. Jadi kalau saya tadi ingat soal keadilan itu kan, Hegel kan dulu pernah bilang keadilan itu bukan tesis, keadilan itu bukan sintesis, tapi keadilan adalah pertemuan keduanya yang merupakan sintesis gitulah. Nah, masalahnya kita sekarang ini melalui narasi besar itu, kita itu dihajar terus menerus oleh tesis, Mas. Kita tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan antitesis. Karena ketika kita coba menghadirkan antitesis, kita itu langsung diarahkan, kamu ingin tesis yang itu. Hakim-hakim itu, sarjana hukum Universitas Media Sosial ini loh, Mas. Nah itu, nah seperti itu. Itulah pengadilan naratif seperti itu, banyak, Mas, banyak itu. Kalau saya sebenarnya punya banyak bukti, banyak sekali bukti kasus yang sedang maupun sudah diputus ya. Tapi kalau mau saya lemparkan ya nanti saya yang dihakimi, saya juga mikir kan gitu. Nah, sebenarnya kalaupun harus ada debat terbuka, saya sudah gelar perkara pun saya berani ya gitu. Tapi ya buat apa sih ini, cari perkara lah gitu ya. Tapi ini fenomena yang mengerikan, Mas, dan ini mengancam kita semua. Ini mengancam kita semua. Mas Sofa barangkali ada gak salah paham sama temennya atau apa gitu kan, terus temennya itu jelalah punya follower banyak ya, dia bikin narasi gitu, langsung di retweet, di regrand, di share, di sono, udah selesai, Mas Sofa jadi tersangka. Kan semudah itu sekarang menghakimi orang kan, mudah itu kan menghakimi orang, dan kita itu nggak boleh berpikir berbeda, itu nggak boleh, kita itu dihakimi di situ. Dan ini memang harus, Mas, ini memang efek buruk dari sisi dari sisi ilmu tentang otak itu, neurologi itu, dari sisi neurologi itu efek teknologi informasi ini memang seperti ini. Jadi memang kecepatan informasi yang disuplaikan kepada publik secara terus menerus dalam waktu yang cepat dan frekuensi yang sangat erat itu memang akhirnya matikan fungsi short term memory. Memang udah ada penelitiannya ini dari tahun 2013 kemarin. Orang jadi slow respon, orang kebingungan, ya kan? Karena dia memorinya itu nggak kuat nampung kan.
Ini informasi ini saya jadi ini kebingungan, aku gimana. Tapi kan di tengah kebingungan itu secara naluriah itu manusia kan selalu mencari rasa aman. Gitu. Di tengah kebingungan itu gimana dia cara nyari rasa aman? Ya cari yang banyak pendukungnya, jumlahnya. Ya kan, dia cari rasa aman ikut yang gelombang besar itu, biar dia enggak. Sebenarnya dia itu bingung, dia itu ikut gelombang itu segitu, dia nggak ngerti itu kenapa dia ikut itu. Pokoknya aku aman lah ini. Untuk ini jadi nggak jadi sasaran, nggak dibully juga gitu. Iya. Nah, sementara semua informasi yang datang kepada kita itu, coba Mas Sofa atau teman-teman semua yang lagi menyimak ini coba jeli semua informasi itu nggak ada informasi yang terverifikasi dengan baik.